welcome back to my YouTube channel, Happy Knitting. Yeay. Oke, jadi bahan-bahan yang kita butuhkan di sini ada benang rajut, ini yang t-shirt yarn. Oke, karena ini t-shirt yarn, jadi ukuran benangnya besar. Kita pakai hakpennya yang 7,0 mm, jadi pengait yang besar juga. Kemudian ada gunting, penanda dan jarum sulam, karena seperti biasa, benangnya agak besar. Jadi jarum sulamnya kita yang pakai yang 9 mm ya, nih, yang besar. Kemudian ada ini ada ring D-nya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kemudian di sini ada kancing tasnya. Oke, selanjutnya mari kita kerjakan. Oke, jadi kita akan mulai. Pertama-tama kita akan buat simpul dulu caranya. Ini ujung benangnya. Kita ambil seperti ini. Jadi ini ujung benang. Kita ambil lengan 2 jari kita. Oke, kita ulang aja dulu. Kita ambil seperti ini. Kemudian ambil benang dari bagian tengah. Nah, ini cara buat simpulnya. Ini simpulnya. Kita masukkan hakpen. Oke. Kemudian di sini kita akan chain sebanyak 21 rantai rajut. Chain awal 1, 2, 3. Oke, jadi ini udah 21 rantai rajut. 21 rantai rajut. Kemudian kita akan single crochet di seluruh rantainya. Jadi kita lewati satu rantai di sini. Kita lanjut di rantai kedua. Single crochet. Jadi ini di rantai kedua ya. Single crochet aja. Seperti ini. Kita beri penanda. Ini rantai pertama kita. Oke, kemudian kita akan lanjut single crochet ke rantai selanjutnya. Nah, single crochet aja sampai ke ujung, masing-masing satu rantainya ya. Oke, jadi ini udah selesai sampai ke ujung. Selanjutnya kita akan chain 3 rantai baru. Kita akan lanjut ke baris selanjutnya. Chain 3 rantai baru. 1, 2, 3. Kemudian kita putar seperti ini. Jadi di baris kedua ini kita akan mulai masuk ke bagian pola. Oke, pertama-tama kita akan single crochet dulu di rantai yang kedua. Jadi kita hitung dari sini, ini kan rantai pertama kita yang ini. Yang satu sejajar dengan ini, rantai pertama. Kemudian kita akan single crochet di rantai kedua. 1, 2. Single crochet. Jadi kita akan masuk ke pola ya. Oke, setelah ini jadi di sini di rantai awal tadi kita akan isi mulai dari sini. Di sini lubang pertama di sini. Jadi ini kan rantai pertamanya nih. Rantai yang kita buat tadi 21 rantai. Jadi kita akan isi di situ, di sini. Kita akan mulai dengan masukkan hakpen ke rantai yang paling pertama ya, di baris pertama tadi. Masukkan hakpennya. Kait. Tarik, ini sekali. Jadi kita akan buat seperti ini sebanyak 3 kali. Lilitkan, masukkan ke lubang yang sama. Kait. Jadi agak kita tarik dulu. Ini masih 2 kali, kemudian 3 kali. Masih di lubang yang sama. Nah, setelah 3 kali kita buat seperti itu, langsung kita tarik aja melewati seluruh benangnya, seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi sistemnya itu, kita lewati 2 rantai, single crochet, baru buat polanya. Oke, jadi itu yang akan kita ulang-ulang. Jadi kita tadi buat single crochetnya di sini. Kemudian kita akan buat lewati 2 rantai, 1, 2, single crochet lagi. Oke. Bisa.
Nah, setelah single crochet, kita akan buat pola yang seperti ini lagi, yang puff, zigzag, di rantai di sini, sejajar dengan ini. Kelihatan di sini. Oke, kita buat sebanyak 3 kali. Ini masih 1 kali. 2, 3. Setelah 3 kali kita buat seperti itu. Kita tarik benangnya melewati ketiga benangnya seperti ini. Oke, jadi udah mulai kelihatan bentuknya ya. Oke, lanjut lagi. Single crochet lewati 2 rantai. 1, 2. Kita single crochet di rantai kedua. Oke. Setelah single crochet, kita akan buat pola puffnya lagi di rantai setelah rantai ini, di sini. Oke, bisa. Jadi setelah single crochet, kita akan buat puffnya di sini, di bagian sini. Oke. Kita buat sebanyak 3 kali. 1, kait, masukkan ke rantai. 2, kemudian 3 kali. Setelah 3 kali, baru kita lewati seluruh benangnya seperti ini. Oke, jadi itu aja kita ulang. Jadi kelihatan ya, di sini rantai yang kita single crochet tadi, kita akan lanjut single crochet di rantai kedua. 1, 2, di sini. Oke. Kemudian kita buat puffnya di rantai kedua juga. Kita buat 3 kali. 1, 2, kemudian 3. Lewati seluruh benang dan selesai. Nah, caranya seperti itu aja sampai ke ujung. Oke, kita buat sampai ke ujung ya. Oke, jadi ini kenapa kita butuh penanda di rantai awal tadi, supaya kita tahu rantai awalnya di mana. Ini biar kita mudah dengan cari rantai pertamanya di mana. Jadi ini udah mau masuk ke rantai kedua, ke baris rantai terakhir maksud saya. Oke, 2 rantai kan. Kemudian kita akan buat rantai terakhir seperti ini, single crochet. Kemudian kita buat di sini 1 rantai kan, kita lewati 1 di rantai kedua di sini. Oke. Kita buat 3 kali. 1, 2, 3. Oke, langsung kita tarik. Jadi baris pertamanya udah selesai seperti ini aja. Bisa. Kemudian kita akan lanjut ke baris kedua. Jadi setiap mau lanjut ke baris kedua, kita akan chain sebanyak 3 rantai. Sama ya, seperti baris pertama tadi di sini, chain 3 rantai. 1, 2, 3, kemudian kita putar. Nah, jadi sistemnya tetap sama. Kita lewati 2 rantai, kita single crochet dulu di rantai kedua. 1, 2, single crochet. Oke, nah di sini kita akan mulai di sini. Oke, di rantai yang ini. Bisa? Jadi puffnya itu kita mulai dari sini. Oke, bisa ya. Jadi nanti karena ini benangnya ukuran besar, pasti kelihatan kok. Jadi polanya tetap sama, kita buat 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian kita lewati seluruh benangnya. Oke, jadi ini di rantai pertama tadi, ininya harus kelihatan. Yang rantai chain yang kita buat tadi di awal.
Oke, setelahnya akan lebih mudah. Kita hitung, kan ini nih yang kita single crochet tadi. 1, 2. Jadi kita akan single crochet di rantai kedua di sini. Single crochet lagi. Kemudian di sini kita buat ya puffnya. Oke, 1, 2, 3. Lewati benangnya. Kemudian kita akan hitung 2 rantai lagi. Ini yang kita single crochet tadi, kelihatan kan? Kita hitung 2 rantai, 1, 2. Kita single crochet di rantai kedua. Oke. Kemudian kita akan buat puffnya di pas single crochet terakhir di sini. Jadi dari baris kedua akan lebih mudah ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya udah bisa kita kerjakan sampai ke ujung. Nanti di ujung aku kasih tahu lagi, bakalan aku tunjukin lagi. Jadi kita kerjakan persis seperti ini aja ya. Oke. Nah, ini juga udah sampai di rantai terakhir. Jadi caranya tetap sama juga kan. Jadi ini rantai yang kita single crochet tadi. Kita akan single crochet lagi di rantai kedua, 1, 2 di sini. Tapi kalau misalkan mau langsung buat di sini juga nggak apa-apa. Single crochet. Kemudian kita akan buat puffnya di rantai single crochet sebelumnya. Oke, seperti ini. Jadi kita akan lanjut lagi. Seperti biasa, kita chain 3 rantai. Kemudian putar. Nah, sistemnya akan tetap sama seperti tadi. Jadi kita akan kerjakan seperti ini sampai 15 baris. Jadi ini kan udah 2 baris. Jadi kita akan kerjakan sebanyak 13 baris lagi. Oke, jadi udah bisa ya. Sistemnya tetap sama. Kita single crochet dulu di rantai kedua. 1, 2. Kemudian kita buat puff. Dimulai dari rantai ini. Oke, jadi di rantai pertama, ininya rantai chain 3-nya yang tadi kita buat di awal, kita ambil dulu seperti ini. Oke, jadi pengerjaannya tetap sama ya, kita kerjakan aja sampai 15 baris. Oke, bisa ya. Oke, setelah 15 baris, hasilnya seperti ini. Oke, jadi ini 15 baris. Pas 15 baris. Nah, kemudian kita akan lanjut single crochet seluruh barisnya di samping sini secara melingkar. Kita akan isi single crochet di bagian ujungnya seperti ini. Jadi di sini di ujung tadi sudah kita chain sekali. Jadi kita akan single crochet bagian sudutnya seperti ini. Ini terakhir tadi udah aku chain sekali lagi. Kemudian kita akan isi single crochet 2 rantai dalam satu lubang, dimulai dari sini. Bisa di sini. 2 rantai dalam satu lubang. Oke, 1, 2. Jadi kita isinya di sini. Di sini, di bagian selang-selingnya di sini. Oke. Kemudian di sini juga. Jadi karena benangnya agak besar, jadi rantainya terlihat jelas ya. Oke. Jadi ini kita selang-selingi 2 rantai di sini, 1 rantai di bagian selang-selingnya di sini. 1 rantai aja di bagian sini. Bisa.
Kemudian kalau misalkan kita udah sampai di sini, kita akan isi 2 rantai single crochet dalam lubang yang sama. 1, 2, kemudian kita isi 1 di sini. Oke, jadi tadi 2, 1, 2, 1. Jadi intinya kalau misalkan ada rantainya yang seperti ini, kita isi 2, tapi kalau di selang-selingnya seperti ini. 1 aja. Oke, kemudian kita akan isi 2 rantai dalam 1 lubang. Oke, kemudian 1 di bagian spasinya, kemudian 2. Kita kerjakan aja dulu sampai ke ujung. Jadi di setiap sudut itu seperti biasa, kita akan isi 3 rantai dalam lubang yang sama. Jadi karena dia bagian sudut ya, agak sedikit berbeda. Jadi kita isi aja 3 rantai dalam lubang yang sama. 1, 2, kemudian 3. Jadi seperti biasa, biar dia membentuk nanti di setiap sudut harus terisi 3 rantai. Oke, bisa. Nah, untuk di bagian sini, dia kita sesuaikan sama single crochetnya. Jadi 1 aja 1 rantai. Di sini karena barisnya berbeda, kita isi 2 rantai karena barisnya agak berbeda. Jadi nanti di sini kita isi 1 single crochet aja per masing-masing. Di sini juga. Oke. Jadi kita sesuaikan sama rantainya aja. Nah, kalau di sini rantainya mudah terlihat. Saya. Oke, ini juga udah sampai di ujung. Kita isi 3 rantai dalam lubang yang sama. 1, 2, 3, seperti ini. Oke. Jadi di bagian sudut, dia biar berbentuk seperti ini, kita isi 3 rantai dalam lubang yang sama. Nah, untuk selanjutnya bakalan sama, kita kerjakan aja sama seperti ini. Untuk setiap sudut 1 aja, tapi untuk di sini kita isi 2 rantai dalam 1 lubang. Oke, bisa ya. Nanti di sini, di sudut sini kita isi 3. Kemudian di akhir nanti aku akan tunjukin. Oke, kita isi aja dulu. Oke, jadi ini udah sampai di ujung. Selanjutnya, tadi di awal kan di sini kita isi 2 rantai. Tapi karena di sudut, ini kan ikut sebagai sudut juga di sini. Jadi kita tambahkan 1 rantai lagi. Supaya dia nanti jumlahnya 3 rantai. Seperti ini, jadi sama. Di sini tadi 3, di sini 3, di sini juga 3 rantai. Dalam 1 lubang. Seperti ini. Kemudian kita akan tutup. Jadi kita gunting aja. Oke, seperti ini. Kemudian cara nutupnya itu biar dia bentuknya tutupnya tidak kelihatan. Oke, bisa. Kita ambil dari sini. Dari belakang. Kemudian kita tarik. Oke, jadinya seperti ini. Nah, ini sisa benangnya. Kenapa kita butuh jarum sulam yang ukurannya besar? Nah, untuk ini, sisa-sisa benangnya itu kita selipkan menggunakan jarum sulam. Oke. Jadi ini bagian luarnya. Oke. Ini bagian dalamnya. Jadi kita selipkan aja di antara rajutan kita.
Oke, jadi bagian badannya udah selesai seperti ini. Selanjutnya kita akan pasang kunci tasnya aja dulu. Baru kita pasang untuk bagian sampingnya. Seperti ini. Jadi bentuknya udah mulai kelihatan ya. Oke. Seperti ini. Jadi kita pasang kuncinya dulu. Kalau ini sebenarnya agak mudah ya. Jadi sebenarnya udah tahu. Oke. Jadinya seperti ini. Oke. Jadi kita akan buat bagian sampingnya di sini. Oke, yang ini kita singkirkan dulu. Oke, jadi kita akan buat pertama-tama simpul dulu. Caranya sama seperti tadi. Seperti ini. Masukkan hakpennya. Kemudian kita akan buat sebanyak chain baru, sebanyak 6 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk buat ini, bagian sampingnya kita simple aja. Kita akan buat single crochet aja. Jadi kita lewati satu rantai, single crochet di rantai kedua. Kemudian kita akan single crochet sampai ke ujung. Seperti ini. Nah, jadi di sini untuk bagian sampingnya kita single crochet aja. Jadi untuk masuk ke baris kedua, chain satu rantai, kemudian kita putar. Oke, kemudian kita mulai single crochet lagi di rantai yang paling pertama. Kemudian single crochet sampai ke ujung. Oke, masuk ke baris ketiga, chain satu kali, kemudian putar. Nah, ini udah 2 baris, kita akan buat sebanyak 6 baris. Single crochet aja. Jadi kita kerjakan single crochet sebanyak 6 baris ya. Oke. Nah, ini udah aku buat sebanyak 6 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris seperti ini. Kemudian akan langsung kita gabungkan dengan badannya seperti ini. Oke. Bisa. Jadi ini tadi ada 3 rantai, kita buat di bagian sudut, 1, 2, 3. Jadi kita mulai dari rantai kedua yang di bagian tengah. Jadi akan langsung kita gabungkan. Oke, jadi langsung kita gabungkan seperti ini. Ini tadi udah aku chain sekali. Jadi 1, 2 di bagian kedua ini. Kita akan single crochet dimulai dari rantai pertama di sini. Oke. Kita gabungkan aja. Kemudian langsung kita slip. Bisa. Kemudian lanjut ke rantai kedua di sini. Di sini juga rantai kedua. Oke. Kemudian slip. Rantai ketiga. Di sini juga rantai ketiga.
kemudian slip. Seperti itu aja. Jadi kita akan kerjakan ya. Nah, jadi kalau misalkan udah sampai di sudut seperti ini, langsung lanjut aja. Langsung kita lanjut ke rantai selanjutnya. Seperti ini. Jadi pengerjaannya tetap sama sampai ke ujung. Oke, jadi kita ikuti. Sudah selesai. Kemudian kita langsung chain sekali. Gunting. Dan tarik. Nah, ini kita selipkan menggunakan jarum sulam lagi. Jadi untuk sisa-sisa benangnya itu kita selipkan menggunakan jarum sulam. Jadi bentukannya seperti ini, bagian samping. Jadi untuk bagian satunya lagi sama persis, kita kerjakan seperti ini ya. Oke. Oke, setelah kita buat bagian sampingnya seperti ini, bentukannya jadinya seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya udah selesai, tinggal kita buat pegangan tasnya aja. Oke, jadi kita akan lanjut buat pegangan tasnya. Jadi pegangan tasnya juga lumayan simple. Caranya kita buat simpul dulu. Kemudian kita akan chain sebanyak 25 rantai. Seperti ini, 25 rantai. Kemudian kita akan single crochet aja. Jadi kita lewati satu rantai, kita single crochet di rantai kedua. Kemudian kita akan single crochet sampai ke ujung. Oke, jadi ini udah selesai. Kemudian kita hanya akan buat single crochet sebanyak 5 baris. Jadi ini udah satu baris. Kemudian kita akan buat 4 baris lagi. Seperti biasa, mau naik ke baris selanjutnya, chain sekali dulu, baru putar. Kemudian kita akan lanjut single crochet ya, sebanyak 5 baris. Jadi kita butuh 4 baris lagi, single crochet. Oke, ini udah selesai 5 baris. Selanjutnya akan kita gabungkan seperti ini. Oke, jadi cara gabungkannya itu ini rantai terakhir. Kita chain dulu sekali. Kemudian kita akan gabungkan per masing-masing rantainya. Dimulai dari rantai pertama di sini dengan rantai pertama di sini juga. Yang ini. Oke. Kemudian langsung slip aja. Jadi caranya sama seperti menggabungkan bagian sampingnya tadi. Oke. Rantai kedua ke rantai kedua. Kemudian slip. Oke, jadi per masing-masing rantai ya. Oke. Oke, jadi bentukannya seperti ini, udah selesai. Selanjutnya langsung kita slip aja sekali, chain, kemudian gunting. Nah, ini guntingnya agak panjang aja, karena untuk pasang ke bagian ringnya,
kebetulan ring D-nya bukan yang ada pengaitnya, jadi harus pasang manual menggunakan jarum sulam. Seperti ini. Oke. Jadi ini tidak ada pengaitnya seperti ini, jadi kita harus pasang manual di bagian sini dan di bagian tasnya, pegangan tasnya. Oke. Jadi kita buat aja menggunakan jarum sulam. Mau pasang di bagian talinya atau di bagian tasnya dulu, terserah masing-masing. Tapi lebih baik pasangnya di bagian tas aja dulu kali ya, di sini. Oke. Oke, jadi sepertinya udah cukup seperti ini aja. Kemudian kita akan selipkan. Kemudian ikat dengan yang sisanya yang tadi. Oke, satu lagi juga sama. Seperti ini, kemudian kita akan pasang juga untuk bagian gagang tasnya. Seperti ini. Jadi kita juga harus pasangnya manual. Jadi aku saranin beli yang ringnya itu yang ada pengaitnya. Jadi langsung kita kaitkan aja. Oke. Jadi kalau seperti ini, kebetulan belinya seperti ini, kita harus pasang manual menggunakan jarum sulam. Kemudian satu lagi. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Oke ya, bisa ya. Tapi kalau misalkan aku saranin yang ring D-nya itu, kalau misalkan yang bulat juga, yang ring pegangan untuk ini, aku saranin yang ada pengaitnya biar kita langsung pasang aja tanpa manual seperti ini. Jadinya ini tadi agak sedikit ribet. Oke, jadi hasilnya seperti ini aja. Oke. Sisa-sisa benangnya kita rapikan aja menggunakan jarum sulam biasa. Oke. Bisa ya. Jadi sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.